Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada awalnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berbagi setengah. Jadi peti harta karun merah dan peti harta karun biru Loseng juga mendapat bagian dan lebih dari selusin kota harta karun merah dialokasikan. Sekarang Loseng bisa mendapatkan 7 di antara zat hitam di kota harta karun merah, yang dikenal sebagai esensi jiwa yang diekstraksi dari esensi mimpi buruk hitam, yang dapat langsung bertindak. Jika tanpa efek samping dan digunakan untuk memperkuat jiwa atau mengeluarkannya untuk bertukar, nilai akan sangat baik. Tapi barang-barang di peti harta karun biru lebih berharga. Darah naga berkepala 9 dan Loseng mengambil 3 dari 6 peti harta karun biru. Tapi melihat tumpukan peti harta karun biru, Loseng menatap lurus ke arah Zodie. Lihat saya. Zodie tidak marah. Meskipun dia berjanji untuk memberikan setengah dari warisan kepada Loseng, tetapi melihat begitu banyak hal baik yang dibagikan dengan Loseng sendirian, Zodie tidak merasa buruk. Ini juga karena hati Zodie termasuk jenis yang lebih berpikiran terbuka. Jika dia digantikan oleh orang yang berpikiran sempit, dia akan sangat tertekan sehingga dia akan mati saat ini. Saya tidak punya cukup ruang untuk cincin penyimpanan saya. Loseng melambaikan tak berdaya karena cincin penyimpanan Loseng masih menggunakan yang asli. Jadi ruang di cincin penyimpanan Selang tidak besar, tetapi untuk Loseng pada saat itu sudah cukup. Sekarang menghadapi begitu banyak peti harta karun sulit untuk memerasnya. Sebuah cahaya perak melintas ke arah Loseng. Itu adalah cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh Zodie. Segera Loseng mengambilnya dan memeriksanya sebentar. Ruang di cincin penyimpanan ini sangat mengejutkan. Dia melihat ruang yang luas di cincin penyimpanan. Saya khawatir itu bisa menampung setengah dari kecil dari pulau itu. Jelas, dari nilai cincin penyimpanan ini saja tidak murah. Tapi sayangnya, gaya cincin itu untuk wanita. Dan poni kecil yang hidup terbuat dari emas ada di atasnya. Ya, cincin ini bisa gunakan dulu, kata Loseng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Loseng, wajah Zodie tertutup lapisan udara dingin. Anak ini benar-benar mendorong 1 inci. Setelah peti harta karun merah dan peti harta karun biru dipisahkan, keduanya kemudian membuka 3 peti harta karun perak yang tersisa. Tidak mengherankan, 3 peti harta karun perak berisi 3 selip giok jiwa, dan semua selip giok mencatat keterampilan yang telah dipraktekkan oleh Kaisar Iblis Darah. Loseng sudah memiliki keterampilan unik dari Kaisar Griffin, roda kehidupan dan kematian. Jadi dia tidak terlalu memikirkan sisa 3 batu giok jiwa. Oleh karena itu, 3 selip giok jiwa ini Loseng berikan kepada Zodie secara langsung, yang membuat Zodie sangat puas. Dia mungkin tidak tahu bagaimana mempraktekkan 3 buku cat Kaisar Griffin itu sendiri. Tetapi jika itu digunakan sebagai hadiah dan hadiah, bahkan para tetua di Istana Awan akan dapat mengikuti pendahulu mereka. Bagaimanapun bukan tugas yang mudah untuk mengendalikan sekte peringkat keempat. Belum lagi ada 5 sekte peringkat kedua di bawah Yundian. Di antaranya kepala istana, tetua, diaken, dan murid elit dari setiap istana di Yundian membutuhkan biaya dan penghargaan. Setelah peti harta karun perak dibuka, hanya ada 2 peti harta karun emas berikutnya. Peti harta karun emas pertama berisi ukiran batu emas seukuran telapak tangan, dan itu masih merupakan ukiran batu yang pecah. Melihat ukiran batu emas ini, mata Zodie tiba-tiba berbinar lagi. Ketika Loseng melihat ukiran batu emas kecil ini, matanya terjebak di dalamnya dan dia tidak bisa menariknya keluar. Tapi situasi ini sedikit mirip dengan perasaan.
Ketika Loseng melihat peta matahari, bulan, dan bintang, bisakah Anda memahaminya lagi? Jodie menatap Loseng dengan keras. Dia benar-benar tidak percaya ukiran batu emas ini mengandung hukum ruang. Jodie hampir bisa melihatnya sekilas. Ada ukiran batu seperti itu di ruang penyimpanan eksklusif untuk undiannya. Masuk untuk memvisualisasikan ukiran batu. Jika pemahamannya kuat, maka dia memahami sedikit hukum ruang. Tapi ukiran batu di Istana Awan juga rusak, dan ukiran batu itu berwarna biru. Tapi hukum ruang yang terkandung di dalamnya jauh lebih rendah daripada ukiran batu emas. Secara umum, hanya ketika seseorang telah memahami sedikit hukum masuk ruang, seseorang akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memahami kekuatan hukum ruang. Dari ukiran batu emas, jika itu adalah prajurit biasa, pertama kali dia bersentuhan dengan ukiran batu semacam ini, itu seperti melihat batu biasa. Jika diambil di tanah, dia bahkan akan membuangnya. Jodie melihat Loseng berpura-pura menatap ukiran batu emas, dan dewa tua itu memahami ukiran batu emas. Dan tentu saja, ada ekspresi mengejek di wajahnya. Tetapi dia tidak percaya bahwa Loseng bahkan bisa memahami hukum ruang. Di alam seperti itu, cukup untuk melatih niat pedang yang sempurna, ditambah transformasi roh pedang. Sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa berkata-kata. Jodie juga dapat merasakan bahwa jiwa Loseng jauh lebih besar dari level yang sama. Jika dia benar-benar dapat melihat melalui hukum ruang, bukankah itu terlalu banyak? Hanya saja penampilan Jodie yang sedikit mengejek dan lucu, tapi itu hanya bertahan 10 nafas. Setelah 10 nafas, ekspresinya membeku di wajahnya, digantikan oleh keterkejutan yang tidak dapat dipercaya. Setelah dia memasuki jalan kematian, dia tidak menunjukkan kekuatan ruangnya. Sebaliknya, dia menggunakannya sekali ketika dia mengambil peti harta karun perak. Bahkan tetua Vehan dan beberapa penguasa semuanya mengetahui hal ini. Tapi lampu gelap terlihat aman di dalamnya. Apa ini? Sepertinya lampu minyak ini sangat tidak mencolok. Sepertinya lampu minyak kecil yang digunakan oleh orang biasa untuk penerangan. Loseng masih sedikit bingung, tetapi mata indah Jodie terbuka lebar. Ini lampu makam peri. Loseng tidak tahu apa misteri lampu minyak kecil yang gelap ini, tetapi ketika Jodie melihat lampu itu, dia merasa seperti disambar petir. Sebagai perbandingan, berbagai warisan dari Kaisar Grevin sebelumnya tampak tidak ada apa-apanya. Apakah itu pohon buah Tianju atau darah naga itu? Semuanya adalah warisan dari sekte peringkat 6. Jadi dengan memperoleh warisan ini, mungkin dapat membawa Yundian ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi untuk Yundian saat ini, itu hanyalah lapisan gula. Karena kekuatan Yundian saat ini telah meningkat pesat. Meskipun merupakan sekte peringkat keempat, itu dapat dianggap sebagai kekuatan teratas dari sekte peringkat keempat. Di jajaran Pin Yongmen, tapi lampu minyak kecil ini berbeda. Puluhan ribu mil jauhnya dari wilayah tengah, yaitu di lautan bintang yang kacau, terdapat sebuah makam peri yang sangat besar. Dari arti namanya saja, diketahui bahwa makam ini adalah makam peri. Bahkan yang abadi tidak bisa lepas dari erosi waktu. Setelah menjadi abadi, umur tanpa akhir hampir tak terbayangkan. Tetapi mereka masih tidak bisa menahan erosi waktu. Jika seorang yang abadi ingin mati, dia harus mengalami 5 penurunan langit dan manusia. Ketika seorang yang abadi hidup selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, tubuhnya akan mengalami beberapa perubahan yang tidak dapat diubah. Pertama, pakaian itu kotor, dan kemudian kepala sang Huawei, lalu ketiak berkeringat, dan tubuh bau. Ketika berevolusi menjadi Bensuo yang tidak bahagia, baru kemudian yang abadi akan mati.
5 tanda kemerosotan inilah yang disebut 5 kemerosotan langit dan manusia. Dikatakan bahwa Tuan Tian Mau yang abadi ini juga merupakan penguasa dunia besar ini. Saat itu penguasa ini kembali ke tanah airnya setelah puluhan ribu tahun di dunia atas. Pada saat itu yang abadi ini telah melangkah ke duduk tidak senang dengan kursi ini. Adalah tanda penurunan terakhir. 100 tahun setelah kembali ke tanah air, dia membangun sebuah makam untuk dirinya sendiri di dasar laut bintang Chouting dan mengubur dirinya sendiri di dalamnya, sehingga pemakaman ini disebut makam abadi Tian Mau. Karena itu adalah makam yang abadi, secara alami akan ada orang yang mengambil keputusan. Bahkan ada terlalu banyak pejuang di dunia ini yang bersedia mengambil resiko besar. Tetapi banyak juga yang mati karenanya. Laut bintang Chouting awalnya adalah tempat terlarang bagi umat manusia. Belum lagi seberapa kuat metode yang abadi. Bahkan kuburan jauh dari sesuatu yang bisa dilanggar oleh prajurit biasa. Bahkan selama puluhan ribu tahun, banyak prajurit tidak menemukan apapun di makam abadi Tian Mau. Karena tidak ada yang membobolnya, dan banyak orang mati. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa masuk, jumlah prajurit yang memiliki gagasan tentang makam peri ini berangsur-angsur berkurang. Sehingga makam peri Tian Mau juga tidur nyenyak di kedalaman lautan bintang yang kacau. Namun, hanya 2000 tahun yang lalu, beberapa lampu minyak kecil tiba-tiba muncul di wilayah tengah. Lampu minyak kecil ini terlihat sangat biasa, persis sama dengan lampu minyak yang digunakan oleh orang biasa. Hanya saja, kata makam peri terukir di atasnya. Hanya karena dua kata ini, segala macam rumor bermunculan. Dikatakan bahwa lampu minyak ini adalah lampu penjaga roh dari makam abadi Tian Mau, dan hanya perlu menyalakan 9 lampu minyak sekaligus untuk memasuki makam abadi melalui lampu minyak. Saat itu, orang kuat di wilayah tengah mengumpulkan total 6 lampu makam peri. Ke-6 lampu makam peri ini masing-masing dipegang oleh orang kuat dari beberapa sekte peringkat 4 dan satu-satunya sekte peringkat 5. Tapi untuk memasuki makam peri, orang itu ini bernegosiasi untuk menyalakan lampu makam peri. Pada saat yang sama, tetapi hanya ada 6 lampu makam peri. Jadi jelas tidak mungkin untuk membuka makam Tian Xun yang abadi. Karena tidak ada yang tahu 3 lampu makam peri yang tersisa di mana. Kemungkinan terbesar hilang di antara orang-orang tersembunyi di tangan beberapa tuan yang belum lahir. Karena lampu minyak sekecil itu ingin menemukannya dari wilayah tengah yang luas. Secara alami adalah angan-angan. Maka beberapa sekte besar akhirnya menemukan solusi, yaitu mendirikan festival pencahayaan. Dan festival cahaya ini diadakan setiap tahun. Bagi orang biasa ini adalah festival menyalakan lampion dan menerbangkan lampion. Hari ini adalah pertemuan akbar untuk anak-anak. Anak-anak berjalan-jalan di jalanan dengan berbagai lampion. Tapi untuk orang kuat di wilayah tengah, saatnya menyalakan lampu roh dari makam peri. Mereka mengumumkan kepada dunia bahwa mereka berharap mereka yang memiliki lampu ini dapat menyalakan lampu makam peri pada saat yang bersamaan. Di tepi setiap lampu makam peri terdapat jejak kecil. Saat lampu makam peri lainnya dinyalakan, jejak di atas akan menyala. Tapi tahun demi tahun festival Lentera berlalu seperti ini. Setiap kali festival Lentera 200 tahun yang lalu, hanya 6 jejak pada lampu roh makam peri yang menyala. Yang berarti hanya 6 lampu roh makam peri yang menyala. Namun di festival Lentera 150 tahun yang lalu, 7 lentera roh menyala di makam peri. Dengan kata lain, seseorang mendapatkan 7 lampu makam peri dan setiap untuk masuk ke dalam makam peri, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang mendapat lampu makam peri. Namun karena kekuatannya sendiri yang lemah, mereka sama sekali tidak berani masuk ke makam peri.
120 tahun setelah 7 lampu makam peri dinyalakan, kemudian 30 tahun yang lalu, lampu makam peri di ke-8 akhirnya dinyalakan dengan tenang. Untuk sementara, para prajurit di seluruh wilayah tengah bersemangat. Beberapa sekte peringkat 4 besar dan sekte peringkat 5 sepenuhnya siap, dan mereka hanya perlu menunggu cahaya terakhir untuk membuka jalan menuju makam abadi Tianshun. Bahkan ada desas-desus bahwa dalam 3 tahun lampu terakhir akan menyala. Ternyata penantian ini akan menjadi 30 tahun. Tanpa diduga, setelah membuat para prajurit wilayah tengah menunggu selama bertahun-tahun, lampu roh makam peri terakhirnya sebenarnya ada di sini. Lampu itu sebenarnya ada di tangga Kaisar Grevin. Jika saya tidak membuka warisan Kaisar Grevin, saya khawatir lampu makam peri ini tidak akan pernah bisa dinyalakan, kata Jodie ringan. Mendengar penjelasan tentang lampu makam peri dan asal-usul alasannya, Lo Sheng juga menghela nafas. Tidak mengherankan makam peri ada daya tarik yang begitu besar. Dia tidak tahu apakah makam peri Tianshun ini ada hubungannya dengan rumah peri itu. Tetapi meskipun rumah peri itu bagus, dengan Lo Sheng kekuatan saat ini tidak dapat dibuka sama sekali. Dia hanya dapat dianggap sebagai tuan sementara. Jadi tidak cukup untuk menggunakan apapun di rumah abadi. Lampu roh makam peri ini. Lo Sheng menunjuk ke lampu minyak kecil dan berkata, "Lampu roh itu milikku." Jodie berkata dengan suara panjang, mungkin melihat ekspresi tidak puas pada Lo Sheng. Kemudian dia berkata, "Ngomong-ngomong, Anda akan menjadi bagian dari istana awan saya. Jika ada kesempatan untuk menyalakan lampu roh makam peri ini, saya secara alami akan membawakannya untuk Anda." Siapa yang akan mempercayai Anda? Terlebih lagi, apakah Anda dari Yundian? Bisakah kamu membuktikannya? Anda belum mengidentifikasi diri Anda sejauh ini. Setelah mendengarkan kata-kata Jodie, Lo Sheng lebih yakin akan pentingnya lampu roh makam peri ini dan tidak akan menyerah dengan mudah. Jodie melototi Lo Sheng lagi. "Apakah saya terlihat seperti orang jahat? Sembunyikan identitas Anda, ubah penampilan Anda, menyelinap ke jalur penguji, dan rencanakan warisan Kaisar Iblis Darah. Apakah menurut saya Anda terlihat seperti itu?" Lo Sheng tertawa. Tampaknya sangat sulit untuk membujuk Lo Sheng. Setelah memikirkannya, dia hanya mengeluarkan token dari gelangnya dan melemparkannya ke Lo Sheng. "Ini adalah token transmisi suara saya. Di masa depan, Anda dapat langsung mengirim suara kepada saya di Istana Awan." Token Yundian? Token yang diserahkan Jodie berwarna putih bersih dengan awan putih terukir di bagian belakang dan kata mati tertulis di tengahnya. Jadi tidak mungkin untuk menentukan keaslian identitas Jodie. Jika hanya dengan sebuah tanda, tetapi Lo Sheng memiliki beberapa tebakan tentang Jodie menjadi anggota Yundian. Ini bukan pertama kalinya Jodie memasuki jalan persidangan, dan jalan persidangan hanya Yundian dan beberapa peringkat kedua di bawah Yundian. Sekte memiliki wewenang untuk membukanya. Jika dia bukan dari Yundian, tidak akan mudah untuk masuk. Namun langkah Lo Sheng barusan adalah memaksa Jodie untuk mengungkapkan identitasnya, agar tidak menebak identitasnya sendiri. Tampaknya dia lebih suka memberikan tanda pada dirinya sendiri daripada mengungkapkan identitasnya. Meskipun ini bukanlah cara yang terbaik, karena sebagian besar warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Grevin ada di sini. Tapi Jodie berpikir bahwa ini bukan semua warisan Kaisar Grevin. Dia merasa bahwa Kaisar Grevin telah naik, jadi ini bukan hal yang paling penting. Tapi ini saja sudah cukup untuk membantu Lo Sheng. Untuk sisa tumpukan barang, Lo Sheng menggunakan cincin penyimpanan wanita untuk memasukkan sebagian dan membiarkan Jodie mengambil barang-barang lainnya untuk sementara waktu. Setelah membagi semua jenis harta di alun-alun,
Zodiac memasuki istana setan darah dan mencari-cari tetapi tidak menemukan apapun yang bernilai tinggi. Jadi dia mengeluarkan tiang dari platform batu di alun-alun dengan puas. Mengambil kuncinya kemudian menaiki boneka naga banjir. Berbicara tentang warisan Kaisar Griffin, boneka naga ini juga dianggap sebagai harta yang sangat penting. Meskipun di mata King Long, karena boneka ini telah menyedot semua darah, tidak layak ditelan, tetapi sebagai boneka naga yang besar, itu sendiri memiliki nilai yang tak ternilai harganya untuk kuil undiannya. Misalnya, jika ada perang Yongmen, boneka naga ini sudah cukup untuk menjadi senjata perang. Dengan raungan naga atau bahkan sapuan langsung dengan ekor naganya dapat menimbulkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya bagi Zhongmen. Mengendarai boneka naga membumbung tinggi di langit, di jalan penguci. Melewati masa lalu, banyak prajurit yang masih berjuang maju hanya bisa melihat ke atas dan menyembah. Tentu saja, Zhou Bufan dan timnya juga melihat naga banjir raksasa di langit. Faktanya, Zhou Bufan pernah memiliki keraguan seperti itu. Mungkinkah Lo Sheng dan murid misterius Yundian mati? Mungkin naga banjir ini adalah ujian di jalur penguji, atau bahkan jalan pintas langsung melalui jalur penguji. Lagi pula setelah Lo Sheng dan murid Yundian jatuh, naga banjir ini cukup di langit, yang dengan sendirinya memiliki tingkat kebetulan tertentu. Namun kemungkinan kebetulan seperti ini tidak tinggi. Zhou Bufan tidak percaya bahwa Lo Sheng dapat bertahan hidup dengan murid Yundian itu dalam keadaan seperti itu. Zhou Bufan tidak berpikir terlalu banyak dan dia tidak tega memikirkannya. Dia melihat genangan darah terbang menjauh dari matanya dan dia juga menyanyiakan 3 jimat. Pukulan semacam ini hampir membuatnya tidak bisa berpikir tentang apapun. Ini seperti seorang penjudi yang kehilangan segalanya karena kalah, dan benar-benar tidak tega memperhatikan apakah orang lain kalah atau menang. Setelah beberapa saat, boneka naga merapat di pintu keluar jalan percobaan. Mulut naga besar terbuka. Lo Sheng melompat lebih dulu. Lo Sheng berbalik dan bertanya, "Apakah Anda tidak pacaran dengan saya?" Zodiac sedikit tersenyum. Tiba-tiba wajahnya berubah, dia mendengus dingin, mengulurkan tangannya untuk memanipulasi mulut naga dan menggigitnya dengan jepret. Naga itu menggoyangkan ekornya dan terbang ke langit, meninggalkan Lo Sheng yang tidak bisa dijelaskan berdiri di tempatnya. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pusaran di pintu keluar. Saat ini Zhou Bufan dan kelompoknya masih maju di tahap kelima, jalan ujian. Sementara sebagian besar prajurit berkonsentrasi di tahap keempat. Dan hanya 1 orang yang jatuh sendirian di akhir. Murid Yundian Zhou Xiaohua berdiri di dermaga batu yang terbakar di langit dan lautan api. Melihat lebih dari 100 dermaga batu telah rusak, dia tiba-tiba merasa ingin meminta langit untuk membantunya. Tapi di bawah lengkungan, beberapa penguasa dan penatua Fehan telah lama menunggu di sini. Di antara 5 penguasa yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Xin Jingtian. Karena 3 murid sekte Qingyun semuanya telah memasuki jalan kematian dan sekarang tidak ada berita. Dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dan kemungkinan terbesar seluruh muridnya musnah. Tapi murid dari Xiang Zunsong, Cai Yunsong, dan Yundian yang masuk, meskipun mereka semua elit, setidaknya situasinya akan jauh lebih baik daripada sekte Qingyun. Setidaknya sekte mereka belum sepenuhnya musnah. Ternyata Xin Jingtian menaruh harapan besar padanya. Tidak peduli yang mana dari 3 murid sekte Qingyun tahun ini yang dipilih. Mereka mungkin menduduki peringkat pertama atau kedua di antara sekte lainnya. Kali ini perjalanan pelatih seharusnya menjadi saat sekte Qingyun membuat gebrakan besar dan Xin Jingtian membuat pertunjukan besar.
Namun karena jalan kematian, ia menderita kerugian besar. Sekarang wajah Xin Jingtian tidak tampan dan penguasa lainnya serta Fei Han juga sangat diam. Meskipun kematian Zhou Bufan tidak akan mempengaruhi status penatua Fei Han, Tuan Soda masih membutuhkan Fei Han untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dalam keheningan ini, tiang di lengkungan tiba-tiba menyala dan kecepatan pusaran juga meningkat. Iya, penatua Fei Han memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi? Seseorang keluar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin secepat itu. Wajah Xin Jingtian juga penuh kejutan. Tapi para penguasa ini semuanya adalah orang-orang yang sangat pintar. Seberapa cepat kepala mereka berputar melalui Xingui, mereka mengetahui bahwa sebagian besar mungkin sedang berjuang di akhir tahap keempat dan masih ada percobaan tahap kelima sebelum keluar. Setidaknya beberapa jam sebelum mereka bisa keluar, jika seseorang keluar dari sini, mungkin Zhou Bufan dan kelompoknya. Apakah mereka telah melewati jalan kematian? Para penguasa baru saja memiliki ide ini di dalam hati mereka, dan sesosok telah muncul dari pusaran. Lo Sheng? Xin Jingtian menghembuskan nafas keras dan berteriak. Saat ini sulit bagi orang lain untuk memahami kegembiraan di hati pria kekar dan kuat ini. Dia selalu percaya bahwa keberuntungan Lo Sheng kuat, dan setiap langkahnya tampaknya diatur oleh surga. Jadi setelah mengetahui bahwa Lo Yan adalah adik perempuan Lo Sheng, dia curiga bahwa Lo Yan adalah pemandu Lo Sheng. Setelah memasuki alam alkimia ilahi, banyak pejuang percaya pada takdir dan keberadaan hal-hal ilusi seperti keberuntungan. Dalam pandangan Xin Jingtian, pengalaman tragis Lo Yan tampaknya sengaja diatur oleh takdir, menarik Lo Sheng untuk berlari menuju puncak seni bela diri. Meskipun itu hanya spekulasi yang sangat misterius, Xin Jingtian bersedia mempercayainya. Dia hanya merasa bahwa Lo Sheng tidak mungkin jatuh ke jalur penguji. Pada saat ini, Xin Jingtian memverifikasi dugaannya. Dan dia secara alami sangat bersemangat. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa Lo Sheng dengan mudah memenangkan tempat pertama dalam perjalanan menuju persidangan. Tempat pertama di jalan ujian selalu diatur oleh murid-murid Yundian dari zaman kuno hingga sekarang. Tanpa kecuali, sebelum itu Xin Jingtian bahkan tidak berani memikirkannya. Tetapi Lo Sheng dengan mudah memecahkan pagar dan kecepatannya kali ini sepertinya agak keterlaluan. Menurut kecepatan sebelumnya, esensi sejati dalam batu esensi sejati kelas atas di lengkungan akan menghabiskan sekitar 150 atau 60 sebelum murid pertama keluar. Tetapi kali ini hanya 100 Lo Sheng yang dikonsumsi. Apakah dia menemukan jalan pintas? Melihat Lo Sheng keluar, Nenek Long penguasa Caiyun, lelaki tua berpakaian putih penguasa Yang Yundang, yang lainnya juga merenggangkan leher mereka, berharap melihat Jin Qiaoning, Beli Hongfeng dan yang lainnya di belakang Lo Sheng. Setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak melihat reaksi apapun dari pusaran tersebut, yang membuat wajah Nenek Long menjadi hitam dan sosoknya bergegas keluar seperti hantu. Dan dia datang ke Lo Sheng dalam sekejap. Kruk kepala naga tiba-tiba diletakkan di leher Lo Sheng dan dia bertanya dengan tajam. "Nak, Jin Qiaoning berasal Caiyun. Di mana dia?" Seberapa kuat momentum pemburu? Antara kekuatan ibu mertua naga dan Xin Jingtian, momentum yang tiba-tiba mekar seperti gunung yang membuat Lo Sheng sulit bernafas. Jika seniman bela diri yang sedikit lebih lemah ditekan dengan cara ini, aliran ki dan darah akan terhambat. Dada stagnan dan jika serius akan terluka dan jatuh ke tanah. Tetapi di jalan penguji, jiwa Lo Sheng telah diperkuat. Tubuh direndam dalam darah naga dan menelan jiwa hidra. Nafas Lo Sheng hanya sedikit terhalang dan ekspresinya segera kembali normal.
Wanita tua, saya tidak berutang apapun kepada Anda. Temperamen Lo Sheng juga sangat keras kepala. Jika Nenek Long bertanya kepadanya, tidak masalah bagi Lo Sheng untuk memberitahu berita Jin Qiuning, tetapi dia ingin menggunakan momentumnya untuk menekan orang lain. Jadi ada sarkasme di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu." "Anda tidak tahu?" Nenek Long mencibir. "Anda jelas memasuki jalan kematian bersama Zhou Bufan dan yang lainnya. Mungkinkah mata lelaki tua itu bengkok? Mengerti? Apakah Anda salah membacanya? Jika Anda tidak mengatakannya, saya khawatir Anda akan kesulitan hari ini. Jadi saya menyarankan Anda untuk..." Nenek Long tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat berbahaya setelah berbicara di tengah jalan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mundur, dan kemudian sosok tinju besar meledak di bawah kakinya, dan sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Ubin lantai yang ada di sana, serta batu dan tanah di bawah ubin semuanya tertutup oleh tinju ini sampai menghilang. Dan pukulan dibuat Xin Jingtian dengan seluruh kekuatannya. Wajahnya ditutupi dengan awan gelap. Matanya terbuka lebar dan dia jelas sangat marah. Tetapi meskipun begitu marah, kekuatan pukulannya dikendalikan dengan sangat tepat. Baru saja Lo Sheng hanya beberapa jarak jauhnya dari Nenek Long Ji, tapi tidak berpengaruh oleh pukulan ini. "Pencuri? Apakah menurutmu saya, Xin Jingtian, adalah seorang bodhisatya yang terbuat dari lumpur?" Xin Jingtian meraung dengan gigi terkatup. "Beraninya Anda benar-benar melakukannya? Anda pikir saya takut pada Anda?" Nenek Long melambaikan keruk berkepala naganya dan hendak menerkam Xin Jingtian dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, pukulan ini mungkin akan melukainya secara serius dan bahkan mungkin membunuhnya. "Kalau begitu, cobalah." Xin Jingtian mengepalkan tinjunya, tidak bergerak seperti gunung, dengan cibiran di wajahnya. "Cukup!" Wei Han mengambil langkah berdiri kokoh di antara keduanya, dan berkata dengan dingin kepada Nenek Long, "Nenek Long, berhenti main-main. Jika Anda terus bermain-main, saya tidak akan sopan." Di antara mereka, Wei Han adalah seorang penatua. Tidak hanya memiliki status yang lebih tinggi, tetapi juga kekuatannya tidak sebanding dengan Nenek Long dan Xin Jingtian. Wei Han tidak ingin marah pada awalnya, tapi Nenek Long ini membuat masalah lagi, dan Wei Han tidak tahan lagi. Lo Sheng hanyalah seorang junior, dia diperlakukan seperti ini oleh Nenek Long. Setelah melewati jalan persidangan dan dipaksa untuk ditanyai oleh Nenek Long, Wei Han tidak bisa melihatnya, apalagi dia sendiri sangat menyukai Lo Sheng. Pria itu bisa bersinar di mana saja, bahkan jika dia pergi ke sekte peringkat 5, dia akan dianggap sebagai pelatihan utama murid inti. Kemampuannya untuk datang ke Yundian adalah salah satu harapan masa depan Yundian. "Penatua Wei Han." Nenek Long ingin berdebat, tapi dia tidak berani benar-benar mengacaukan Wei Han. "Cukup!" "Long Xiaohua, biarkan saya mengatakannya lagi. Diam dan tetap di samping dan patuh. Jangan biarkan saya mengatakannya untuk kedua kalinya." Kata-kata Wei Han menjadi semakin mengancam, dan dia pasti akan menghukum. Mendengar penatua Wei Han memanggil nama Nenek Long, Lo Sheng tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka wanita tua dari sekte Caiyun dipanggil dengan nama ini, dan tidak bisa menahan senyumnya untuk sementara waktu, yang membuat ibu mertua naga ini memiliki wajah yang gelap dan panjang. Bahkan ketika dia masih muda, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan bunga. Meskipun Lo Sheng juga tahu bahwa membatalkan nama orang lain adalah hal yang tidak bermoral, tapi Lo Sheng benar-benar tidak menahan diri. Nyatanya, Lo Sheng bukan satu-satunya yang tertawa. Dia tiba-tiba mendengar Wei Han memanggil Nenek Long dengan namanya, dan para penguasa lainnya juga memiliki senyum di wajah mereka. Diolok-olok oleh junior seperti ini, Nenek Long yang secara alami mudah tersinggung
hampir muntah darah saat ini. Kerutan di wajahnya satu persatu cekung dan dia menjadi gila. Tapi Vehan berdiri di depannya dan sudah memperingatkannya dengan serius. Jadi beraninya dia bergerak. Vehan memalingkan muka dengan senyum di wajahnya, tetapi segera berkata kepada Lo Sheng dengan sungguh-sungguh, "Lo Sheng, saya tahu Anda telah memasuki jalan kematian. Bukankah Anda bersama mereka? Mengapa Anda tidak melihat Zhao Bufan dan yang lainnya?" Lo Sheng berkata, "Kami menghadapi beberapa masalah di jalan kematian dan akhirnya saya jatuh ke salah satu jurang maut. Dan pada saat itu Zhao Bufan sudah keluar dari jalan kematian dan tidak jatuh. Jadi kurasa mereka seharusnya masih berada di jalan percobaan sekarang dan mereka akan keluar dalam waktu singkat. Di atas jurang adalah jalan keluar dari jalan kematian. Jalan itu telah dilalui dan saya percaya bahwa jalan percobaan berikutnya seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka." Mendengar Lo Sheng mengatakan bahwa mereka bergegas keluar dari jalan kematian, Vehan menghela nafas lega dan ekspresi wajah Nenek Long juga sedikit lebih tenang. Meskipun jalan pencobaan penuh bahaya, mereka biasanya jatuh ke dalamnya, tidak akan ada banyak murid. "Anda bilang Anda jatuh ke dalam jurang. Bagaimana Anda melewati jalur penguji begitu cepat?" Vehan bertanya lagi. Vehan dan beberapa penguasa juga bingung. Kecepatan Lo Sheng telah melampaui akal sehat. Mungkinkah Lo Sheng menemukan jalan pintas di jurang? "Tidak bisakah saya tidak mengatakan ini?" Lo Sheng bertanya. "Oh, jika tidak nyaman bagimu untuk berbicara, tentu saja tidak apa-apa." Vehan tertawa. Faktanya, para penguasa semua ingin tahu apa jalan pintas ini. Lagi pula, ada lebih dari satu cara untuk menjadi penguji. Jika mereka tahu cara mengambil jalan pintas ini, mereka dapat meneruskannya ke kelompok murid berikutnya setelah 3 tahun. Sangat disayangkan, Lo Sheng tidak mengatakannya, dan mereka tidak bisa mengatakannya. Tapi mereka juga berencana meminta Lo Sheng untuk menanyakannya di masa depan. Bagaimanapun, dia pasti akan menjadi murid elit Yundian. Setelah semuanya selesai, dia adalah anggota Yundian dan mereka masih memiliki banyak kesempatan bertemu. Lo Sheng tidak mengikuti tuan-tuan ini dan menunggu di pintu, tetapi berjalan jauh, menemukan ruang terbuka untuk duduk bersila dan terus bermeditasi. Kurang dari 1 jam kemudian, pusaran di bawah lengkungan tiba-tiba mulai berputar dan kemudian Hua Tianming melesat keluar. Ketika Hua Tianming bergegas keluar, orang pertama yang dia lihat bukanlah Vehan atau para penguasa, tetapi matanya tertuju pada Lo Sheng yang sedang bermeditasi tidak jauh, dan dia tertegun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.